Menuju perdamaian dunia dan Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri MAPK Fair 2026 dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Kevin Putra Pratama dari MTS Negeri 2 Surakarta siap menjalani MAPK Fair 2026. Sebelum saya memulai pidato pada kesempatan kali ini, izinkan saya merenungkan satu pertanyaan sederhana. Kalau konflik bisa dimulai dari hal-hal kecil, apakah perdamaian juga bisa dimulai dari hal-hal kecil? Pertanyaan itulah yang menginspirasi saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Dunia Menunggu Langkah Generasi Muda Menuju Perdamaian Dunia dan Indonesia Emas 2045. Hadirin yang saya hormati, ketika mendengar kata perdamaian dunia, mungkin kita langsung terfikirkan para pemimpin negara yang sedang berdiskusi di meja perundingan. Seolah-olah perdamaian hanya bisa diwujudkan melalui keputusan-keputusan yang besar. Awalnya pun saya juga berpikir seperti itu. Namun semakin saya belajar, saya menyadari bahwasannya hampir setiap konflik diawali dari hal-hal yang sederhana. Seperti ucapan yang menyakitkan, prasangka yang dibiarkan tumbuh, hingga perbedaan yang tak lagi dihargai. Hadirin yang saya hormati, kalau konflik bisa dimulai dari hal-hal kecil, apakah perdamaian juga bisa dimulai dari hal-hal kecil? Pertanyaan itu membuat saya berpikir satu hal, bahwasannya selama ini kita terlalu sering menunggu orang lain membawa perubahan. Kita menunggu pemimpin, kita menunggu pemerintah, bahkan kita menunggu keadaan menjadi lebih baik. Padahal perubahan dimulai dari keberanian seseorang untuk memulai hal yang benar dan hal yang baru. Bagi saya, perdamaian bukan sekedar tidak adanya peperangan, tetapi bagi saya, perdamaian adalah ketika kita mampu menghargai orang lain yang berbeda pendapat, berbeda latar belakang, hingga berbeda cara berpikir. Selain itu, perdamaian juga bisa diwujudkan melalui lingkungan-lingkungan terdekat kita, seperti lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan lingkungan sekolah. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di masa yang penuh dengan perkembangan teknologi yang berkembang begitu pesat. Informasi dari seluruh penjuru dunia dapat kita akses hanya dalam hitungan detik. Kecerdasan buatan atau AI dapat membantu pekerjaan manusia. Semua kemajuan tersebut patutnya kita syukuri. Namun, di balik semua kemajuan tersebut, ada satu hal yang perlu dipertanyakan. Apakah kemajuan teknologi harus diikuti dengan kemajuan cara kita memperlakukan sesama manusia? Faktanya, kita hari ini masih melihat banyaknya ujaran kebencian, perundungan, hingga penyebaran berita yang belum tentu benar. Ironisnya, semua itu sering terjadi melalui teknologi yang seharusnya mendekatkan kita sesama manusia. Hadirin yang saya muliakan, saya percaya sebagai seorang muslim, Islam telah memberikan pedoman yang sangat kuat hidup berdampingan dengan damai.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallahu alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Ayat tersebut mengajarkan bahwasannya perbedaan bukanlah alasan untuk saling merendahkan. Justru dengan adanya perbedaan, kita harus belajar untuk saling mengenali, saling menghormati, hingga saling menghargai. Hadirin yang saya hormati, marilah kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga bijaksana dalam bersikap. Jadilah generasi yang mampu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, hingga mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.